Negeri ini kelihatan diam, seolah tidak memberikan harapan apa-apa. Tapi makin jauh kita berjalan, melintasi lautan dan samudera, kita akan makin tahu dan menguak semua potensi yang amat sangat besar yang ada di negeri ini, yang nantinya akan mampu berkontribusi untuk kehidupan kesejahteraan bangsa Indonesia. Ketika mulanya saya menjadi gubernur, dengan modal APBD hanya 900 miliar, harus mengelola pemerintahan dan mengejar ketertinggalan pembangunan, yang ketika itu baru berjumlah 12 kabupaten dan kota. Tentu adalah sebuah kondisi yang penuh dengan keprihatinan, keraguan akan kekurangan potensi anggaran tersebut. Namun di tahun pertama saya melaksanakan tugas, ternyata saya bisa membuktikan bahwa anggaran yang melimpah belum tentu mampu digunakan untuk membiayai program-program kegiatan yang prioritas sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Dengan APBD yang relatif kecil itu, pemerintah provinsi mampu memberikan kontribusi pembiayaan kepada semua desa dan kelurahan yang ada di Sulawesi Tenggara sebanyak 100 juta setiap desa dan kelurahan. 35% total anggaran APBD dialokasikan untuk mempercepat dan membangun kapasitas pemerintahan serta pembangunan di desa. Pada tahun yang sama, pemerintah provinsi telah berhasil juga untuk memperluas dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dengan memberikan insentif pembebasan pengobatan atau pengobatan gratis sampai dengan rawat nginap kelas 3. Bahkan menambahkan insentif untuk jasa atau upah para dokter di luar gaji, sehingga mereka memiliki spirit yang tinggi melaksanakan tugas di daerah-daerah terpencil. Dan itu 70% wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara adalah wilayah-wilayah terpencil. Dalam tahun yang sama, pemerintah provinsi juga telah memberikan pembiayaan pendidikan gratis sampai dengan SLTA negeri dan swasta. Bahkan kami memulai wajib belajar 12 tahun, jauh sebelum pemerintah pusat melaksanakan itu. Kesimpulan saya selaku gubernur, sekali lagi bahwa anggaran yang melimpah belum tentu menjadi jaminan untuk kita bisa memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan skala prioritas yang diperlukan oleh masyarakat. Tetapi bangunlah daerah, bangunlah masyarakat dengan potret yang sesungguhnya yang diperlukan oleh mereka. Kita seringkali terjebak oleh beberapa program-program populis yang hanya menonjolkan pencitraan, tetapi sesungguhnya tidak menyentuh substansi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat maupun daerah. Banyak politisi dan calon-calon pimpinan daerah
pada mulanya hanya berpikir bagaimana bisa terpilih, sehingga menghalalkan semua cara. Namun setelah berhasil terpilih sebagai pimpinan daerah, komitmen, propaganda, dan janji-janji politik itu tidak banyak yang dipenuhi dengan baik. Kita sekarang berada di Pulau Bokori. Pulau ini berpenghuni pada masa yang lalu oleh saudara-saudara kita masyarakat Bajo yang keseharian mereka bekerja sebagai nelayan. Namun kondisi pulau ini setiap waktu terjadi abrasi yang makin serius, sehingga pemerintah yang lalu merelokasi mereka ke daratan. Pulau ini menjadi pulau yang tidak terurus, bersemak, bahkan sudah menjadi hutan-hutan kecil. Desember 2014 yang lalu, memasuki tahun baru 2015, saya berinisiatif untuk mulai mengembangkan pulau ini. Dengan mulanya mengajak seluruh jajaran di instansi pemerintah daerah provinsi untuk melakukan perkemahan mengakhiri tahun 2014 dan memasuki tahun 2015. Berturut-turut dengan segala keterbatasan yang dimiliki, terutama anggaran pemerintah daerah, pelan-pelan kami mulai membangun beberapa kotek dengan harapan tempat ini akan kembali dikunjungi banyak orang, bukan hanya masyarakat lokal. Tetapi pada saatnya kita punya mimpi, tempat ini akan menjadi destinasi internasional yang menjadi bagian dari lokus para wisata bahari yang tidak kalah indahnya dengan beberapa lokasi-lokasi wisata yang ada di dunia, seperti Karibia dan lain-lain sebagainya. Pulau seperti ini cukup banyak di Sulawesi Tenggara, kurang lebih 625 pulau. 50% berpenghuni dan 50% lagi tidak berpenghuni. Beberapa tempat yang cukup menarik seperti yang ada di Labengki, Konawe Utara, baik terumbu karang maupun struktur pulaunya minimal sejajar dengan pulau-pulau yang ada di Papua, Raja Ampat, Wakatobi, Pulau Buru, Takabonerate, Bunaken, dan lain-lain sebagainya. Kita bisa menghabiskan waktu kita untuk rileks di tempat ini. Setelah sekian lama kita melakukan aktivitas dengan penuh kepenatan dari berbagai dinamika kehidupan yang kita hadapi. Sambil berwisata, kita punya kesempatan yang baik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang potensi yang ada di Sulawesi Tenggara. Kita akan menemukan emas di sini dalam jumlah yang begitu besar dengan mutu dan kualitas yang sangat tinggi. Kita juga memastikan akan menemukan aspal sebagai potensi mineral terbesar yang ada di dunia. Dan beberapa kabupaten yang ada di provinsi ini
telah berhasil mengeksploitasi mineral nikel, baik untuk kebutuhan ekspor raw material maupun pembangunan berbagai industri teknologi mineral. Kekayaan alam lainnya seperti kekayaan maritim juga terbentang luas. Yang pasti daratan dan pulau Sulawesi Tenggara persis berada langsung dan berhadapan dengan Laut Banda. Kekayaan perikanan laut, terumbu karang, bahkan potensi minyak dan gas ada di sini. Lingkungan dan hutan kita relatif masih terjaga baik. 62% daratan negeri ini adalah kawasan hutan lindung dan hanya 38% yang digunakan untuk kegiatan sosial ekonomi. GDP masyarakat kita hampir 50% melakukan kegiatan pertanian dalam arti luas. Sehingga tidak salah kalau provinsi ini memberikan kontribusi produksi beras nasional dengan pertumbuhan rata-rata di atas 15% setiap tahun, di atas pertumbuhan produksi padi nasional. Negeri ini juga memiliki kekayaan hasil pertanian dan perkebunan kakao, memberikan kontribusi 22% dari produksi nasional kita. Itulah pengalaman-pengalaman yang saya alami membangun di daerah yang tidak mendapatkan alokasi anggaran yang besar dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.